pada hari ini adalah saudara kita dari mahasiswi teologi UKSW, Susan Novembriani. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi kita kekuatan menjadi manusia baru. Mari kita bersama-sama menyambut rahmat-Nya dengan memuji dan syukur. Kita awali dengan Kidung Jemaat nomor 18 bait yang pertama dan yang keempat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita akan menggumuli tema lahir baru. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menjadi manusia baru, manusia yang mau meninggalkan kehidupan yang lama, sehingga anugerah kasih Allah dalam Yesus Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan, dan pemulihan ada di dalam setiap kita. Melalui tema ini kita diajak untuk mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Amen.
dalam pengakuan dosa, maka sebelum itu kita akan membacakan hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami membuka diri di hadapan-Mu. Di hadirat-Mu yang kudus, nyatalah dalam setiap kami. Betapa hina hidup kami, betapa banyak noda celah kami. Kami bersujud dan membawa dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kami yang tercela, sikap yang kurang mengasihi-Mu dan sesama kami. Tuhan, kami tak ingin lagi lekat pada dosa. Kami ingin lekat pada-Mu ya Tuhan. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kami tak ingin lagi menuruti hawa nafsu. Kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan dari Roma 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Pembacaan kita, bacaan 1 terambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dan ayat 17 sampai 22. Bacaan 2 terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan kita akan bersama-sama membaca bacaan Injil yang terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami dapat menjadi manusia baru dalam setiap kali menjalani kehidupan kami. Ini doa dan harapan kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Amin.
tentang firman Tuhan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang belum pernah mengenal saya, belum pernah melihat saya, dan saya akan memperkenalkan diri saya yang kedua kali di mimbar ini. Nama saya Susana Fembriani. Saya mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin sebentar selesai ibadah kita bisa berkenalan lagi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah lahir baru. Nah, pada pembacaan kita pada hari ini ada 3 poin penting yang menjadi firman Tuhan bagi kita. Yang pertama di sini adalah kelahiran kembali. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira ketika Bapak Ibu ditanyakan, apa itu kelahiran kembali? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika orang-orang bertanya, apa itu kelahiran kembali? Sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa kelahiran kembali adalah ketika kita masuk kembali ke dalam rahim ibu kita. Kita berada kembali menjadi janin, kemudian kita dilahirkan kembali ke dalam dunia. Tentu hal ini tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini berkisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali. Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ia juga adalah pengajar Israel dan juga pengajar Alkitab Ibrani. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam hari. Kenapa dia datang kepada Yesus pada waktu malam hari? Bukan siang hari atau bukan sore hari. Ternyata dia datang kepada Yesus, dia mau mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam hari karena dia takut pemimpin agama Yahudi yang lain tahu pemimpin agama Yahudi yang lain tahu kalau dia datang kepada Yesus. Maka dari itu dia datang dengan sembunyi-sembunyi. Maka dari itu dia datang pada waktu malam hari. Nikodemus ini datang karena ia ingin tahu yang mendalam tentang firman Tuhan. Di dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus tentang kelahiran kembali ini, ternyata Nikodemus salah pengertian. Yang Nikodemus pahami tentang kelahiran kembali adalah ketika ia kembali ke dalam rahim ibunya kembali, kemudian ia menjadi janin dan ia dilahirkan kembali ke dalam dunia. Nah, seharusnya Nikodemus sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ia tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang kelahiran kembali. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus tentang bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah sehingga ia harus dilahirkan kembali ke dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka dari itu kita harus mengetahui apa sih ciri-ciri orang yang dilahirkan kembali. Kita dapat melihat dari Efesus 4 ayat 24. Nah, di situ mengatakan bahwa dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya akan membacakan sekali lagi. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi lahir baru di sini adalah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita benar-benar hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika kita sudah mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, kita mengikuti Kristus, kita sudah hidup di dalam kebenaran, maka dari itu kita harus benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus yang benar dan kudus. Nah, kemudian ada hidup yang lama dan hidup yang baru. Nah, dalam kehidupan yang lama ini perlu kita ketahui yaitu dosa yang kita lakukan. Misalnya Bapak Ibu, dosa yang kita lakukan ini adalah kita tidak jujur dengan keluarga kita. Kita tidak jujur dengan istri kita misalnya.
Kita tidak jujur dengan suami kita. Kita tidak jujur dengan anak-anak kita. Kita berbohong, atau ketika kita berada di dalam suatu tempat, kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ketika kita berada dalam suatu organisasi atau dalam suatu pelayanan, orang lain tidak merasa damai sejahtera ketika kita berada di sana. Maka dari itu, kita perlu mengingat kehidupan kita yang lama. Kira-kira saya sudah buat apa? Kira-kira kemarin saya kenapa? Sehingga dia tidak suka saya berada di sini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus merefleksikan kehidupan kita yang lalu sehingga kita bisa maju kepada kehidupan yang baru. Kita harus menjadi penolong bagi sesama kita. Kita harus menjadi manusia yang mendatangkan damai sejahtera kepada sesama kita. Kita tidak menjadi penyebar gosip. Kita hidup di dalam kejujuran dan kesetiaan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita dengan Tuhan. Misalnya di dalam kehidupan yang lama, kita sering malas-malas pelayanan atau kita sering malas-malas bekerja. Maka dari itu Yesus mau mengajak kita harus maju kepada kehidupan kita yang lama. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, supaya kehidupan kita yang sekarang, kita menjadi manusia yang baru, manusia yang dilahirkan kembali. Kalau kemarin kita masih malas-malas, harusnya sekarang kita harus rajin pelayanan. Kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu punya yang namanya baju kesayangan di rumah. Baju kesayangan ini pasti Bapak Ibu sering gunakan. Walaupun Bapak Ibu punya banyak baju, tetapi orang sering bilang, kamu kok pakai baju-baju yang itu-itu saja. Nah Bapak Ibu, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa kita semua di sini sering menggunakan baju yang itu-itu saja? Jawabannya hanya satu, karena kita nyaman. Kita nyaman menggunakan baju itu, sehingga baju itu terus kita gunakan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Perbuatan kita yang lama, dosa yang sering kita lakukan, kita sudah nyaman melakukannya. Bahkan kita merasa bahwa itu adalah hal yang biasa, hal yang nyaman untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Harusnya kita sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus maju selangkah untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, poin kita yang kedua adalah tentang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini ada untuk dunia, supaya dunia bisa merasakan yang namanya pengorbanan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kata dunia dalam hal ini adalah ditunjukkan kepada seluruh ciptaan. Nah tetapi manusia di dalam hal ini merupakan makhluk yang paling utama. Karena Yesus datang, Yesus menderita, Yesus mengalami penolakan-penolakan, bahkan kematian untuk keselamatan manusia. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang spesial, makhluk yang spesial di hadapan Tuhan. Manusia punya akal budi, manusia adalah imago Dei, manusia adalah gambar dan rupa Allah. Maka dari itu kita sebagai ciptaan yang spesial, kita harus benar-benar hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita harus memahami kehidupan kita yang lama juga, supaya kita bisa mengoreksi diri kita untuk kita maju selangkah untuk melakukan yang namanya hidup baru, supaya kita mendapatkan yang namanya kasih karunia dari Allah. Nah, kasih karunia Allah ini juga ketika kita dapatkan ketika Allah melakukan yang namanya pengorbanan di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan pengorbanan karena kita manusia melakukan yang namanya dosa. Kalau kita di rumah atau kita di lingkungan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, misalnya dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau anak-anak muda di sini dengan pacarnya, pasti akan melakukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan tanpa
cinta tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Betul tidak Bapak Ibu? Pengorbanan tanpa cinta adalah sia-sia. Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita mengasihi seseorang, pasti kita akan melakukan yang namanya pengorbanan. Pengorbanan dalam hal ini adalah harus sampai kepada yang namanya bukti nyata. Tidak hanya di mulut saja, tetapi kita harus mampu sampai kepada bukti nyata, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah lebih dahulu memberikan bukti nyata kepada manusia. Yesus mencintai manusia, Yesus mengasihi manusia. Oleh karena itu, Ia rela mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Pengorbanan ini benar-benar harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, supaya orang lain bisa melihat kita, ada Kristus di dalam kita. Kita yang telah menyebut diri, saya anak Allah, saya pengikut Kristus. Maka dari itu kita harus benar-benar mewujudkan yang namanya kasih. Kasih ini merupakan wujud dari hidup baru itu sendiri. Tetapi tidak ada kompromi, tidak ada setengah-setengah. Harus benar-benar hidup di dalam kebenaran dan ketulusan. Kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama, supaya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang ketiga yang menjadi firman Tuhan kepada kita hari ini adalah tentang hidup dalam terang dan meninggalkan yang gelap. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya terang dan gelap ini selalu mengalami yang namanya kontradiksi. Gelap selalu berkonotasi negatif. Misalnya, istri gelap, suami gelap, pacar gelap, atau gelap mata, dan lain sebagainya. Orang yang sudah lahir baru harus membenci yang namanya kegelapan. Orang yang lahir baru harus meninggalkan yang namanya dosa yang sudah ia lakukan di hari-hari yang lalu. Misalnya hari ini kita masih melakukan dosa, artinya ini adalah kehidupan kita yang lama, dan kita harus menuju kepada kehidupan baru, yaitu terang. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kegelapan dalam hal ini adalah sikap kita sebagai manusia yang selalu mengikuti kehendak pribadi kita. Sikap kita sebagai manusia yang selalu mengikuti sisi kedagingan kita. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami apa itu ciri yang tadi saya katakan, ciri-ciri lahir baru. Kita harus hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Yohanes ini Yesus sering menggunakan perumpamaan, menggunakan gambaran tentang terang, supaya kita dapat tahu apa sih itu terang. Terang di sini yang menggambarkan sebagai firman Allah, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya kita berada di dalam kegelapan yang benar-benar tidak ada cahaya, coba kita bayangkan, pasti kita tidak melihat apa-apa. Ketika kita mau maju, kita tidak tahu arah tujuan kita. Bahkan ketika kita mau mundur, kita tidak tahu arah kita mau kemana. Ketika kita mau ke kanan, ketika kita mau ke kiri, kira-kira kita mau pegang apa, kita tidak tahu. Karena kita benar-benar tidak memiliki yang namanya terang. Kita membutuhkan yang namanya terang. Karena ketika kita hidup dalam kegelapan, hidup kita susah. Hidup kita tidak punya pegangan apa-apa. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita membutuhkan terang. Ketika terang itu datang kepada kita, maka kita akan melihat apa yang menjadi tujuan kita. Misalnya dalam suatu ruangan, terang itu datang, maka dari itu kita akan melihat, oh saya harus jalan ke sini, atau saya harus jalan ke kanan, saya harus jalan ke kiri. Kita akan benar-benar mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dari sini Yesus adalah terang itu sendiri. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Maka dari itu kita harus benar-benar hidup dan setia kepada Yesus. Kita diajak untuk menjadi manusia yang menuju kepada terang. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita harus membenci yang namanya kegelapan. Dari sini muncul suatu pertanyaan kepada
Kira-kira kita di sini mau tetap hidup di dalam terang atau kita sudah nyaman di dalam kegelapan? Kira-kira kita masih hidup di dalam kegelapan atau kita mau percaya, kita mau berjanji kepada Tuhan bahwa kita setiap harinya kita harus memperbaharui sikap kita, sikap hidup kita untuk menuju kepada terang, untuk menuju kepada kehidupan yang baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini artinya kita harus merespon. Allah telah menyelamatkan kita lewat pengorbanan yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus merespon apa yang telah menjadi pengorbanan yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus benar-benar menyadari kita sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita ini bergantung kepada Allah. Keberadaan kita ini harus benar-benar membutuhkan yang namanya terang. Walaupun susah, walaupun kita menderita sebagai pengikut Kristus, itu adalah konsekuensi kita. Kita harus terus setia, kita harus terus yang namanya memegang kesetiaan kepada Tuhan, supaya kita tidak terjebak di dalam kegelapan terus-menerus. Kita harus benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama, bukan setengah-setengah, tetapi harus benar-benar berdasarkan kebenaran dan ketulusan yang sesungguhnya. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, supaya kehidupan kita tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Nikita, yaitu seperti yang kau ingini. Lagunya begini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini ketika kita benar-benar memahami liriknya, ketika kita benar-benar mendalami liriknya, lirik ini sangat mendalam. Lirik ini mengajak kita benar-benar meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena sejatinya kehidupan yang lama adalah kehidupan yang sia-sia. Maka dari itu kita harus meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai anak Allah, kita sebagai pengikut Kristus, mulai dari sekarang kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran dan ketulusan, supaya kehidupan kita menjadi baru, supaya kita terus menuju kepada yang namanya terang. Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi manusia baru di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Kita satu dulu sejenak. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Namun kita akan mengambil sikap, tangan kanan kita taruh di atas dada sebelah kiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli saya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk pagi yang indah ini. Kami dapat berkumpul bersama di Pepantan Suwen untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Berikan kami kekuatan dan mampukan kami untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk selalu hidup baru, sehingga kasih-Mu yang menyelamatkan kami benar-benar kami hayati. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang paling bawah. Biarlah pelayanan mereka bagi bangsa dan negara ini hanya di dalam rencana Tuhan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk takut akan Tuhan ketika memimpin bangsa ini, ya Tuhan. Begitu juga dengan COVID-19 yang masih belum reda. Tuhan berikan kekuatan sehingga orang-orang yang terpapar COVID-19 diberikan kekuatan untuk menjalani masa kesembuhan. Tenaga medis yang berada di garda terdepan juga Tuhan berikan kekuatan lewat obat-obatan dan alat medis. Tuhan berkati. Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi karena terpapar virus ini, ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan sebagai dokter bagi setiap kami. Berikan setiap kami kesadaran juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, sehingga bangsa dan negara kami dapat kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kami juga membawa segala pelayanan yang dilakukan di GKJ Salatiga Selatan dan bahkan juga di Pepantan-Pempatan yang ada, khususnya di Sruwen. Biarlah pelayanan yang dilakukan menjadi berkat bagi jemaat di sini. Berikan kekuatan dan hikmat bagi para pelayan dan pengajar di setiap kategori, agar selalu melayani dalam kesungguhan hati. Biarlah tempat ini menjadi ladang pelayanan, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Kami juga membawa doa kami untuk anak-anak yatim piatu, janda, orang-orang terlantar. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, mampukan mereka untuk selalu kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai mereka, Tuhan yang berpengharapan di dalam mereka. Kami mau berdoa untuk Mbak Vista, putri dari Ibu Maria yang sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan mau menjamah, Tuhan datang sebagai dokter, lewat obat-obatan, lewat alat-alat medis. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan. Berikan kekuatan untuk keluarga yang merawatnya, ya Tuhan. Kami taruh di dalam tangan Tuhan kesembuhannya. Biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat di sini yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah jemaat di sini dapat mencari pekerjaan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan jemaat yang setiap harinya harus bekerja di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberikan setiap mereka rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan bagi mereka. Tuhan, kami taruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Ada harapan yang tidak sempat kami ucapkan, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengetahuinya. Mampukan kami, ya Tuhan. Inilah doa kami, ini ungkapan syukur kami yang telah kami
serahkan kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sedangkan sebagai dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan dan kita terima dari 1 Tawarin 29 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Untuk mengiringi kita di dalam mengumpulkan persembahan, kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan melakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. Kini dan selamanya. Undur dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus akan menguatkan dan memimpin kita.
Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Hosiana. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah kami mampu, kami diberikan hikmat untuk menjadi manusia yang baru, menjadi berkat bagi orang lain, dan melakukan kasih di dalam kehidupan kami, dengan keluarga kami, dengan orang tua, dengan suami, istri, bahkan di dalam pekerjaan kami. Mampukan kami untuk menjadi manusia yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Jangan